warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya yang semangat ya. Dingin. Iya dingin. Ya. Yuk, jawab salamnya yang semangat. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua semangat menjawab salamnya walaupun harinya dingin. Nah, adik-adik semua udah tahu nama abang siapa? Sebagian udah, sebagian belum. Ya. Baik, sebelumnya abang akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama abang Fadil Rahmat. Panggilan abang Fadil. Ya, Bang Fadil. Siapa panggilan abang? Fadil. Bang Fadil, ya. Jadi abang berasal dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Dari mana abang? Dari UIN Islam, ya. Tahu di mana? UIN di mana? UIN Bukit Tinggi? Tahu? Tahu. Ya, abang berasal dari UIN Bukit Tinggi. Jadi abang jurusan bimbingan dan konseling. Apa jurusan abang tadi? Bimbingan dan konseling. Ya, abang bertujuan ke sini yaitu untuk memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling, yaitu salah satunya bimbingan klasikal. Yang di sini abang ingin memberikan bimbingan klasikal kepada adik-adik semua yang bertema tentang etika dan tata krama yang baik. Apa tema kita hari ini? Etika dan tata krama yang baik, ya. Di sini abang berlangsung menjelaskan dan melaksanakan bimbingan klasikal ini berdurasi sebanyak 1 kali 35 menit, ya. Berapa tadi? 1 kali 35 menit. Baik, sebelumnya supaya adik-adik semua semangat, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Biar fokus juga mendengarkan materi yang abang sampaikan, ya. Baik, yaitu ice breaking yang akan abang berikan kepada adik-adik. Tepuk fokus, ya. Tepuk 1, tepuknya 1 kali. Tepuk 1. Yes, tahu kan? Udah tahu? Nah, lanjutannya apa? Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Ya, berarti udah tahu semuanya, ya. Baik, ayo mari kita mulai dari yang pertama tadi. Ayo bersama-sama. Semuanya harus ikut, ya. Biar fokus mendengarkan abang menyampaikan materinya, ya. Walaupun hari dingin kita harus tetap semangat. Oke? Oke, yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Fokus. Ya, ulang lagi. Belum serentak lagi. Ayo, ulang lagi, ya. Ayo, mari kita ulangi sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Mengingat. Fokus. Ya, mari fokus semuanya. Perhatikan materi yang abang
abang sampaikan. Ya, sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu etika dan tata krama yang baik? Belum tahu? Belum. Baik, abang akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tata krama. Tata krama itu adalah aturan dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bertata krama, orang yang mengikuti segala aturan, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, yang kedua, orang yang bertata krama itu membuat orang lain merasa senang, dihargai dan nyaman. Jadi, jika adik-adik memiliki tata krama yang baik, orang lain akan merasa senang, merasa dihargai dan nyaman dekat adik-adik semua. Selanjutnya, contohnya yaitu mengucapkan tolong, terima kasih, maaf. Bagaimana contohnya di kehidupan nyata kita? Seperti kita mau meminjam roll, tolong ambilkan roll ini. Atau ada teman kita yang memberi sesuatu kepada kita, jadi kita harus mengucapkan terima kasih. Jika kita ada membuat kesalahan kepada teman atau orang tua atau guru, kita harus maaf. Mengapa harus punya tata krama? Apa alasannya kita harus mempunyai tata krama yang baik itu? Yang pertama, agar disukai teman dan guru. Yang kedua, agar kita mudah bergaul. Mudah bergaul, tahu adik-adik apa maksud mudah bergaul? Mudah berinteraksi, mudah mendapatkan teman. Jika tata krama kita baik, kita mudah mendapatkan teman. Baik, semuanya perhatikan dulu. Yang ketiga, menciptakan suasana sekolah yang damai. Jika adik-adik memiliki tata krama yang baik, adab sopan santun, mematuhi aturan sekolah, jadi sekolah akan memiliki suasana yang damai. Ya, yang bagaimana tadi sekolah? Jika kita memiliki tata krama yang baik, adab sopan santun yang damai. Selanjutnya, menunjukkan sikap sopan dan bertanggung jawab. Adik-adik sudah tahu bagaimana menunjukkan sikap sopan dan bertanggung jawab? Ada yang sudah tahu? Ada sikap sopan dan bertanggung jawab ini. Kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab akan hal yang kita kerjakan. Contohnya, kita meminjam barang teman, seperti meminjam pensil, meminjam roll, apalagi penghapus. Jika barang itu hilang, maka kita harus bertanggung jawab. Misalkan hilang punya teman, kita harus menggantinya, atau kita harus berkata jujur, barang kamu hilang di saya karena saya lupa menaruhnya di mana. Bisa kita berkata jujur. Nah, jadi di sini abang ingin tahu ini film apa? Sama Nusa. Jadi Nusa ini akan membahas tentang adab sopan santun, tata krama yang baik. Ya, adik-adik tolong diperhatikan film ini. Ya, mari kita perhatikan bersama.
Ini sama udah masih bosan. Sini mau ngomongin sektor. Oh ya, Mama juga sudah dipanggil ke guru. Sudah pulang sekolah tuh. Terus Mbak Rara cantik. Itu mah. Itu panggilan saya kan, panggilan Mas Adi, Kakak, Nanda, orang itu hormati kita. Kamu diperintahkan untuk memberi panggilan nama yang baik. Oh iya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Nana, Musa, Ama, Mas, Abang, atau apa dong? Nana boleh panggil kakak Musa. Nah, Musa boleh panggil adik Rara. Yang penting harus memberi panggilan yang baik. Adik Rara, mulai sekarang kamu panggil aku kakak Musa ya, oke? Mulai hari ini Rara akan panggil kakak Musa. Nah, gitu dong. Dan abang Musa. Besoknya lagi Mas Musa. Udah siap Musa. Jadi kan kami berhenti sekolah sama bangsa. Nah, adik-adik udah nonton tadi kan? Nah, di sini akhir video dari video Nusa tadi dijelaskan yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, atau yang kecil. Bila semua sudah tertata sesuai agama, kebaikan akan menyertai semuanya. Jika kita sudah menata sesuai dengan ajaran agama, kebaikan itu akan menyertai kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, adik-adik semua. Nah, dari video Nusa tadi, apa yang bisa adik-adik amati dari video Nusa tadi? Film edukasi si Nusa tadi. Yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya, yang pertama apa? Kita menyapa orang jika kita bertemu di jalan. Seperti apa? Bagaimana contohnya? Seperti Assalamualaikum Bapak, selamat sore Ibu, kayak gitu ya. Jadi adik-adik semuanya, misalkan bertemu dengan guru nanti di jalan, dengan Ibu Tika, bertemu dengan Ibu Tika di jalan, bagaimana caranya adik-adik menyapa Ibu Tika? Bagaimana? Senyum. Yang pertama dengan senyum. Yang kedua, Assalamualaikum Ibu. Misalkan hari siang, selamat siang Ibu, mau kemana Ibu, kayak gitu ya. Setidaknya sekurang-kurangnya sapa, Assalamualaikum Ibu, gitu ya. Baik, bagaimana contohnya tadi? Bagaimana? Jika kita bertemu dengan guru kita di jalan, contohnya bagaimana tadi? Adik-adik semua, tolong perhatikan bagaimana contohnya. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, ya. Sebelumnya Pak mau bertanya dulu. Contoh etika dan tata krama yang baik kepada teman. Bagaimana contohnya? Kepada teman dalam bermain misalkan. Teman memiliki permainan atau memiliki sebuah game. Kita mau meminjamnya, tidak boleh merebut punya teman tersebut, tetapi kita harus meminjam terlebih dahulu kepada teman itu. Bagaimana tadi contohnya? Adik-adik semua, bagaimana contohnya tadi? Meminjam terlebih dahulu, tidak boleh langsung merebut permainan teman, ya. Baik.
perhatikan ke depan semuanya. Semuanya tolong diperhatikan ke depan. Kemudian yang lain tolong perhatikan ke depan. Yuk. Perhatikan ke depan terlebih dahulu. Tata krama di rumah. Apa yang pertama? Yang pertama tata krama di rumah yang pertama apa? Apa ini? Mengucapkan salam saat masuk rumah. Contohnya bagaimana? Assalamualaikum. Misalkan ada ayah kita di dalam rumah atau saudara kita. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum kakak. Ya. Assalamualaikum dek. Nah, yang kedua, tata krama di rumah yang kedua apa? Menjawab panggilan orang tua dengan sopan. Seperti orang tua kita panggil. Seperti contohnya, Devian, kata orang tuanya. Bagaimana seharusnya kita menjawab panggilan orang tua? Bagaimana? Tidak seperti itu, bukan seperti itu, bukan hanya apa, tetapi misalkan Devian kata orang tuanya, apa bunda, apa ayah, begitu yang jawabnya ya. Nah, yang ketiga merapikan mainan. Setelah kita bermain atau melakukan aktivitas bermain, kita harus merapikan mainan kita. Jangan biarkan orang tua kita merapikan mainan tersebut. Adik-adik semuanya, tolong perhatikan ke depan. Yang selanjutnya apa? Tidak berteriak atau membentak. Ini kan adik-adik masih masih seumuran kelas 2 SD ini kan, bahkan masih kecil. Jadi misalkan kita mau meminta tolong kepada orang tua, kita harus menggunakan dengan kata-kata yang lemah lembut. Contohnya bagaimana Devian? Bagaimana contohnya Devian? Yang tidak berteriak atau membentak di dalam rumah. Bagaimana contohnya? Ma, tolongkan ambilkan ini, Ma. Devian tidak sampai mengambil ini. Itu contohnya, ya. Atau kita mau meminta tolong hal yang lain, kita harus menggunakan kata-kata minta tolong. Jadi ya, kita harus menggunakan kata-kata minta tolong. Dan ini yang di bawah mengucapkan tolong, maaf, terima kasih. Itu berguna dari kecil sampai besar. Harus kita pergunakan mengucapkan tolong, maaf, terima kasih. Jika kita mau minta tolong, apa? Mau permisi? Oh, ya, permisi juga bisa mengucapkan tolong. Misalkan mau kepada siapapun kita mau minta tolong, harus minta tolong ya, harus menggunakan kata-kata minta tolong. Jika melakukan kesalahan seperti yang telah Abang jelaskan tadi, harus minta maaf. Jika kita diberikan sesuatu atau diapresiasikan oleh seseorang kepada kita, kita harus mengucapkan dengan kata-kata terima kasih. Apa? Dengan menggunakan kata-kata apa tadi? Terima kasih. Nah, selanjutnya tata krama saat berbicara, tata krama di sekolah. Tata krama di sekolah lagi. Tadi tata krama di rumah, sekarang tata krama di sekolah. Tata krama di sekolah. Yang pertama, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Ya, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Yang kedua, mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, di sini bisa langsung dipraktekkan. Yang ini, mendengarkan guru saat menjelaskan. Apakah adik-adik semuanya mendengarkan apa menjelaskan dari tadi? Ada yang iya, ada yang tidak. Jadi itu termasuk tata krama yang tidak baik.
Jika abang menjelaskan suatu materi atau guru menjelaskan pelajaran di depan, adik-adik harus mendengarkan dengan fokus, dengan baik. Itu termasuk tata krama di sekolah. Oke? Selanjutnya, mengangkat tangan sebelum berbicara. Jika adik-adik yang belum paham, bisa mengangkat tangan. Bagaimana contohnya? Kayak gini. Bu, izin. Materi yang ini saya belum paham, Bu. Bisa kayak gitu ya? Bagaimana tadi contohnya? Angkat tangan. Izin, Bu. Yang ini saya belum paham, Bu. Kayak gitu ya? Selanjutnya, tidak mengejek teman. Ada adik-adik yang mengejek sesama temannya? Ada? Tidak ya? Antri dengan tertib. Seperti antri. Contoh dari sekolah. Antri dengan tertib. Mau ambil wudhu, orang ramai di tempat berwudhu, kita harus antrian terlebih dahulu. Jangan berdesak-desakan atau bahkan sampai mendorong sesama jemaatnya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan apa? Kelas. Menjaga kebersihan kelas termasuk tata krama di sekolah. Selanjutnya, tata krama saat berbicara lagi. Tata krama saat berbicara. Bicara dengan suara yang lembut, dengan yang sopan, dengan yang ramah. Selanjutnya, menatap lawan bicara. Jika kita berbicara dengan orang lain, kita tidak boleh lengah-lengah saja, tetapi kita harus tidak melotot ya. Kita harus melihat lawan bicara kita. Kita harus memperhatikan lawan bicara kita. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan. Paham adik-adik apa maksudnya? Paham? Apa maksudnya? Tidak memotong pembicaraan. Maksudnya tidak memotong pembicaraan ini yaitu jika teman kita berbicara atau menjelaskan sesuatu, kita tunggu dia sampai siap selesai berbicara, baru kita menjawab pembicaraan teman tersebut. Sebaliknya seperti ke guru maupun orang tua, kita tidak boleh memotong pembicaraan. Ya. Selanjutnya menggunakan kata-kata sopan. Apa saja tadi kata-kata sopan? Permisi, tolong, terima kasih, maaf. Ya. Ada berapa tadi? Ada? Yang pertama, maaf. Yang kedua, tolong, terima kasih. Yang keempat, permisi. Ya. Selanjutnya, tata krama saat bermain. Bermain lagi. Devian, apa tulisannya di depan? Tata krama saat bermain. Ya. Bergiliran. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, tidak mengambil barang tanpa izin. Menerima kekalahan dengan lapang. Menerima kekalahan dengan lapang ini maksudnya seperti ini adik-adik. Jika kita melakukan suatu lomba melukis, misalkan lomba melukis, adik-adik tidak menang atau tidak dapat juara, adik-adik tidak boleh berkecil hati, tetapi harus menerima dengan lapang dada. Nah, ini yang tadi kata ajaib dalam tata krama. Ya, tolong saat meminta sesuatu. Maaf saat melakukan kesalahan. Terima kasih saat menerima bantuan. Nah, ini
contoh situasi dan tata krama yang baik. Nah, adik-adik semua perhatikan. Contoh situasi dan tata krama yang baik. Ini contohnya. Jika kita menabrak teman, kita harus meminta maaf. Maaf, aku tidak sengaja. Demikian. Perhatikan jawaban demikian. Nah, selanjutnya meminjam pensil. Bolehkah aku pinjam pensil ya? Tolong ya. Kayak gitu ya. Selanjutnya teman pembantu kita. Kita harus mengucapkan terima kasih. Guru datang. Jika guru datang atau guru masuk kelas, kita harus mengucapkan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Ya. Nah, di sini yang terakhir yang akan Abang sampaikan. Tata krama penting di sekolah, di rumah dan tempat lain. Ya, di mana saja tata krama ini penting, di sekolah, di rumah dan tempat lain. Di mana-manapun, jika kita berada di mana saja, jika tata krama kita baik, kita akan dihargai, akan diterima dengan baik oleh orang. Orang ramah kepada kita, orang sayang kepada kita. Dimanapun kita berada, jika tata krama kita lakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Nah, tata krama fungsinya membentuk anak yang ramah, sopan dan disukai banyak orang. Nah, jika kita memiliki tata krama yang baik, kita akan mendapatkan balasan yang ramah, sopan dan disukai banyak orang. Nah, di sini Abang ingin bertanya kepada adik-adik. Apa saja tadi yang Abang sampaikan? Apa itu tata krama? Aturan dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, contoh tata krama di sekolah apa saja tadi? Contoh tata krama di sekolah yang baik. Tidak mengejek teman. Tidak melawan kepada guru. Ya. Baik. Adik-adik semua, tolong perhatikan. Perhatikan apa dulu? Jika adik-adik memiliki tata krama yang baik, nantinya adik-adik akan diterima yang baik juga oleh orang lain dimanapun adik-adik berada. Tata krama baik ditanamkan dari sekarang, dari kecil, maka sampai besar adik-adik akan memiliki tata krama yang baik. Baik. Apa saja tadi contohnya? Yang di sekolah udah tadi yang Abang tanya. Yang di rumah lagi. Apa tadi contoh tata krama yang baik di rumah? Tata krama yang baik di rumah. Contohnya tidak melawan orang tua, meminta tolong jika mau sesuatu kepada orang tua atau kepada abang, kakak. Ya. Tidak membentak kepada orang tua atau berbicara kepada orang yang di rumah. Tata krama kepada teman lagi apa tadi? Tata krama kepada teman. Adik-adik semua, tata krama kepada teman apa tadi? Apa? Tata krama yang baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Abang sampaikan atau Abang jelaskan. Semoga apa yang telah Abang jelaskan tadi bisa adik-adik amalkan dari sekarang sampai besar, ya. Sampai mana? Sampai besar. Harus diamalkan ya.
Tata krama yang baik itu sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Dan mungkin pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang dapat abang sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, abang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.